kita mau beribadah kepada Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan puji Tuhan, kita akan sembah Dia melalui pujian kita. Next. Mari kita bangun kehidupan kita untuk bersyukur atas kebaikan yang tak pernah Padahal babae itu nggak bersama saya, cuma ini na ini tulong kumpul nabugu. Kau sahabat dan kau dekat, akan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu semua dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar ya Tuhan, Kau Allah yang sungguh indah, kasih-Mu besar dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Lagi-lagi kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Tak bisa membalas kesetiaan semuanya dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan tentangku tak tersampai pengorbananmu bagiku
sungguh besar yang kau berikan lagi kita akan sembah Tuhan. Kita akan puji.
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu malam ini. Kami mau sembah Tuhan, kami mau bersorak meninggikan Engkau melalui via Zoom malam ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami rindu penyertaan Tuhan, boleh menyertai setiap kami. Sehingga malam ini ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan yang boleh terus senantiasa lawat, Tuhan yang pelihara. Bahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga nantinya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami rindukan pemeliharaan daripadamu boleh terjadi, kiranya kuasa Allah boleh nyata sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang sudah siap untuk boleh bersorak bagi nama Tuhan bersama dengan saya, kita katakan. Amin. Saudaraku, kita akan bersorak-sorak. Kita mau menaikkan pujian sukacita. Sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita. Bluetooth mode. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Mari kita bersyukur kepadanya, kasih dan setianya sepanjang kehidupan kita. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri nama hatiku melompat bagimu, sebab namamu baru pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab namamu baru sepagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya,
Adakah di antara kita yang masih mau bersorak bagi nama Tuhan, saudaraku? Amin. Lebih lagi kita akan bersorak meninggikan nama Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita sebab Ia adalah Raja kita. Haleluya. Disconnected. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, sebab Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Lagi lagi dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Serukan agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, Kau Tuhan Rajaku. Sebab Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Hanya kepadanya saja kita mau menyerukan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Serukan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi.
Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Hanya Dia saja Allah dan Raja kita yang layak kita sanjung tinggi. Sebentar saudaraku, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh dilawat akan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita adalah umat-umat yang akan menerima kemenangan ketika kita setia kepada Tuhan. Karena percaya kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih indah katakan pujian ini. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan pada malam hari ini. Kami punya Tuhan Yesus yang besar, yang dimana janji-janjimu Engkau selalu tepati dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau,
dalam roda kebenaran. Biar setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pada malam hari ini lewat hamba-Mu ini yang berdosa ini. Kami mau dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah kami boleh diberkati, dikuatkan, dan boleh juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Baik, terima kasih buat Kak Junian Tizai yang sudah membawakan pujian pada malam hari ini. Dan saatnya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam lanjutan bacaan kita di kitab Matius pasal 5 ayat 6 sampai ayat 7. Pasal 5 ayat 6 sampai ayat 7. Imane taruh malilo walang. Misera ba? Amin. Amin. Ya, Amin. saya akan baca buat kita dan teman-teman boleh mengikuti di tempatnya masing-masing. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Teman-teman semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus yang hadir pada malam hari ini, kurang lebih 3 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ucapan bahagia dari ayat 3 sampai ayat 5. Ucapan bahagia bagian pertama, dan di ayat 6 sampai ayat 7 ini ucapan bahagia bagian kedua. Mungkin teman-teman, saya mau tanya dulu yang sudah hadir pada saat itu, ada Kak Erna kalau nggak salah ya. Ya, apa itu berbahagia miskin di hadapan Allah? Apa yang dimaksudkan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah? Apakah ini miskin jasmani atau miskin rohani? Miskin rohani. Miskin rohani yang artinya adalah orang yang tidak punya apa-apa tapi sandarannya pada Tuhan Yesus. Yang keempat, yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Apa? Ayo. Yang ikut hari kemarin itu pasti tahu. Ya, berbahagia orang yang berduka cita, saya ulangi bahwa bukan berduka cita kehilangan orang yang kita sayangi, bukan berduka cita kehilangan barang yang kita sayangi, tapi di sini adalah berduka cita karena dosa. Ya, berduka cita karena dosa. Yang ketiga, dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Artinya bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan kekuatannya, orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang yang bisa mengendalikan egonya, dan orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena mereka akan memiliki bumi. Satu hal yang saya yakin pada malam hari ini teman-teman yang sudah hadir, bahwa kita adalah orang-orang yang lemah lembut. Ya duhu. Amin. Haleluya. Nah, malam hari ini kita akan membahas ya satu-satu ya. Nanti ucapan bahagia dan di bagian ketiga hari Minggu depan. Supaya teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini tidak sia-sia ya, tidak sia-sia beli paket atau pakai hotspot money kalau ada di sini ya, supaya kita mengerti. Mungkin juga teman-teman sedikit tahu, tapi mungkin teman-teman
Apa ini maksudnya berbahagia orang yang kebenaran, yang murah hatinya? Tentunya kita berpikir bahwa murah hati itu pasti dalam murah hati sabar atau baik. Tidak salah juga. Tapi kita harus belajar. Jangan sampai nanti ada yang tanya kepada kita, apa berbahagia di sini? Kita tidak tahu. Ya, malam inilah kesempatan kita untuk sama-sama belajar. Nah, di ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, saudaraku, pada malam hari ini dalam ayat 6 ini saya akan membagikan 3 poin, ya. Yang pertama kebenaran, yang kedua lapar dan haus, dan yang ketiga adalah dipuaskan. Tentunya kita mengerti yang namanya kebenaran, ya, itu firman Tuhan maksudnya. Kebenaran dalam bahasa Yunani adalah dikaiosune. Ya, kebenaran dalam bahasa dalam perjanjian baru banyak sekali dipakai kebenaran dan sama, ya, dikaiosune. Nah, bahasa linia keda dikaiosune nah salado guys. Dikaiosune. Artinya ukuran hidup yang benar. Ya, dikaiosune kebenaran adalah ukuran hidup yang benar. Artinya apa? Bukan apa yang dilakukan Allah, bukan status kita di hadapan Allah, tetapi merujuk pada ukuran hidup yang benar atau kita kenal dengan nama kesalehan. Ya, kebenaran di Yesus adalah ukuran hidup, bukan apa yang dilakukan Allah, bukan status kita di hadapan Allah, tetapi merujuk pada ukuran hidup yang benar yang kita kenal dengan namanya kesalehan. Nah, lawal bahasa Arab ada anak soleh, ya, soleha gitu. Nah, mari kita buka dalam Matius pasal 5 ayat 20. Ya, silakan Kak Erna baca dalam Matius pasal 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat Ya, 20 begini 20. bunyi firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, Ya. jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan Ya. orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya, keagamaanmu. Di sini diistilahkan teman-teman semua, mungkin yang teologi bisa tahu sedikit, itu kebenaran, yaitu dikaiosune. Itu merujuk kepada kesalehan. Artinya begini, orang yang mengaku dirinya warga kerajaan Allah harusnya hidupnya lebih baik daripada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Saya percaya kita semua adalah warga kerajaan surga. Ada amin? Nah, kalau kita adalah orang-orang warga kerajaan surga, kita harus hidup kita lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa itu ahli-ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat ini, saudara, mereka itu menguasai firman Tuhan, tetapi mereka tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Mereka menguasai firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Itu ahli-ahli Taurat. Ya, sangat tidak masuk akal kalau ada orang yang menganggap dirinya warga kerajaan Allah, tetapi kesalehannya di bawah orang-orang yang jahat. Tidak masuk akal. Makanya Tuhan Yesus mengatakan hidup keagamaanmu dari 20 tadi, maka disebut dengan istilah kebenaran, berarti bicara ukuran hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ada tuntutan Allah untuk kita dan kita memenuhi tuntutan itu, yaitu ukuran hidup yang saleh di hadapan Allah. Matius pasal 3 ayat 15. Silakan Kak Erna lagi baca sekali lagi. Matius 3 ayat 15. Ya, Matius 3 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ya. Amin.
Dalam bahasa Indonesia, teman-teman, menerjemahkan seluruh kehendak Allah. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, menerjemahkan seluruh kebenaran. Ternyata benar di dalam teks Yunani, bahasa asli Alkitab, kata yang dipakai itu bukan kehendak Allah. Tetapi kata yang dipakai adalah dikaiosune. Berarti Tuhan Yesus waktu dibaptis, atau Yohanes waktu dibaptis, atau Yohanes waktu membaptis Tuhan Yesus, mereka sedang melakukan kebenaran, yaitu tuntutan hidup yang benar yang Allah tetapkan. Ya, yang Allah tetapkan. Kalau kita kembali di Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, maka kebenaran di sini adalah ukuran hidup yang benar, yaitu kesalehan. Jadi kebenaran itu saya bisa simpelkan bahwa perilaku kita setiap hari. Kita melakukan hidup kita dengan benar, baik, atau sering melakukan hal-hal yang jahat. Pertanyaannya pada malam hari ini, apakah kita haus dan lapar terhadap kebenaran? Apakah kita haus dan lapar terhadap firman Tuhan? Teman-teman tahu firman Tuhan ya? Ini Alkitab ya. Alkitab. Ya, teman-teman lapar dan haus kebenaran tuh. Firman Tuhan, amin. Amin. Yang kedua, lapar dan haus. Lapar dan haus. Kalau kita mengatakan seseorang lapar dan haus, berarti orang itu memiliki hasrat yang kuat terhadap makanan dan minuman. Tuhan Yesus tidak mengatakan begini, barang siapa ingin makan atau barang siapa ingin minum, karena ketika saudara makan, belum tentu saudara lapar loh. Mengerti maksudnya? Saya mau katakan, saya mau jelaskan. Kalau saudara makan, belum tentu saudara lapar. Contohnya begini. Tiba-tiba kita ini lagi makan di rumah. Sudah kenyang ini. Terus tiba-tiba ada besti kita yang telepon kita. Halo besti, iya besti. Kesini dulu ke rumah ada acara. Ya, oke besti, saya nanti akan ke rumah. Nah tiba-tiba selesai acara tersebut, diajarlah kita makan. Padahal kita sudah kenyang. Tapi karena tidak enaknya sama besti kita tadi, makanya kita makan. Padahal kita belum lapar. Karena hanya menghargai orang saja. Saya ulang lagi, kalau saudara makan, belum tentu lapar. Kalau saudara minum, belum tentu juga haus. Tapi kalau saudara merasa lapar, di sini pernah merasakan lapar? Pernah. Kalau lapar kita gigi jari atau makan? Pernah di sini ada merasakan kehausan? Kalau kita haus, pasti kita minum. Tapi beda saya ingin makan. Itu tidak sama dengan saya lapar. Kalau saya lapar berarti ingin makanan. Bukan cuma ingin. Tetapi saya benar-benar makan. Dan saya benar-benar punya hasrat yang kuat untuk makan dan minum. Ya. Kita ini saudara harus punya hasrat juga yang kuat terhadap kebenaran. Bagaimana hasrat kita kepada kebenaran, makanan minuman, begitu pun juga hasrat kita atau kerinduan kita terhadap kebenaran. Lebih dari itu. Bagaimana kita merindukan suatu makanan, suatu minuman, lebih daripada itu juga kita merindukan yang namanya kebenaran. Karena kenapa? Karena kita lapar dan haus. Roh kita lapar, kita punya roh. Roh kita lapar, roh kita haus, kita isi yang namanya dengan itu kebenaran. Supaya apa? Supaya roh yang ada dalam diri kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang membawa kita kepada kebinasaan. Bisa mengalahkan keburukan kita. Ya, hal-hal yang buruk. Nah, kita harus bukan hanya dengan hasrat yang kuat, teman-teman, tetapi memiliki persandaran yang total. Persandaran yang total terhadap makanan. Saudara dan saya, makan dan minum itu kebutuhan kita yang tidak bisa tergantikan. Saya mau katakan begini, kalau kita tidak makan dan tidak minum, maka yang terjadi adalah kita mate.
Iyalah, kalau kita ini tidak makan dan tidak minum, jangankanlah dalam setahun lah, jangankan dalam sebulan atau 2 minggu lah, kita tidak makan dan minum, kita akan mati atau dibawa di gawat darurat. Opname, bisa katakan turut berduka cita. Ya, ketika dikatakan kita ini lapar dan haus kebenaran, artinya kita bukan hanya memiliki hasrat yang kuat, tetapi kita harus memiliki yang namanya persandaran yang total. Tuhan Yesus memberi contoh tentang itu. Silakan Kak Juniati buka dalam Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ya, Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ya, Kak Juniati dengan kasih Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ya, silakan. Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, terima kasih. Artinya, Tuhan Yesus mengatakan begini, aku untuk hidup memang perlu yang namanya makanan. Tetapi aku lebih perlu yaitu firman Tuhan. Saudara butuh makanan, betul? Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini, yang kita perlu daripada itu makanan minuman adalah firman Tuhan. Itulah orang yang benar-benar bersandar total pada kebenaran Allah. Bahkan pesandaran dan saudara terhadap kebenaran harus lebih besar daripada persandaran kita terhadap makanan dan minuman. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita pada malam hari ini. Sekali lagi, bagaimana kita bisa merindukan suatu makanan minuman? Begitu pula lah, lebih tinggi daripada itu, kita juga merindukan yang namanya firman Tuhan. Ya. Saudaraku, lapar dan haus. Kalau kita lapar, harian atau mingguan? Hah? Kalau kita lapar, harian atau mingguan? Ayo. Setiap hari atau 5 menit, lapar lagi, lapar. Kalau saya begitu per jam. Seminggu ya. Kalau kita itu lapar bukan seminggu, bukan mingguan, bukan juga bulanan, tapi harian kita lapar. Ya. Jadi lapar dan haus itu berarti kebutuhan yang akan terus menerus. Ada kesinambungan di sana. Kita akan selalu ingin makanan dan minuman setiap hari. Akan selalu begitu. Itulah maksud Tuhan Yesus ketika dia mengatakan lapar dan haus kebenaran. Maksudnya adalah kita benar-benar membutuhkan kebenaran setiap hari. Terus menerus. Bukan hanya hari Minggu saja kita baca Alkitab. Bukan. Kalau kita dulu toh, saya ini gereja suku BNKP juga. Ya. Hanya baca Alkitab itu hanya hari Minggu saja. Itu saja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya udah tidak lagi. Jadi untuk membaca Alkitab, untuk lapar dan haus terhadap kebenaran, setiap hari, terus menerus sampai Tuhan Yesus panggil kita yang kedua kali. Teman-teman semua, setiap hari baca Alkitab. Puji Amin. Tuhan. Berarti Amin. saudara lapar dan haus kebenaran. Ada amin? Haleluya. Oke, buka lagi. Dalam Matius pasal 6, silakan nanti Kanida nanti baca Kanida. Matius pasal 6 ayat 25 dan 33. Matius pasal 6 ayat 25 33. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dan 33, beginilah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, Amin. terima kasih, Karina. Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang menarik. Dia bilang begini, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang apa yang kamu minum. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti Tuhan Yesus mau mengatakan begini kepada kita pada malam hari ini. Saudara butuh pakaian? Butuh. Saudara butuh makanan? Butuh. Saudara butuh minuman? Butuh. Tiap hari. Tapi ada satu yang jauh lebih dibutuhkan setiap hari dan tidak boleh putus, yaitu kebenaran. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan. Itu yang harusnya yang menjadi sikap hati kita. Kita menyadari bahwa tanpa putus kita membutuhkan kebenaran Allah. Harusnya kita punya sikap seperti itu, saudara. Kita butuh minuman, kita butuh makanan. Atau saudara tidak butuh pakaian? Jadi yang kita butuhkan lebih daripada itu adalah kebenaran. Firman Tuhan. Saya mau teman-teman yang hadir pada malam hari ini, setiap hari, atau sebelum bekerja, atau sebelum tidur, bukalah Alkitab. Kalau kita buka Alkitab, kalau kita membaca Alkitab, saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita. Itulah yang menguatkan kita. Saya percaya bahwa orang-orang atau kita yang baca Alkitab setiap hari, saya percaya bahwa kalau ada masalah, dia pasti bersuka cita. Kalau tidak ada uang, dia pasti bersemangat. Karena dia percaya, mungkin bukan hari ini jawaban Tuhan, mungkin besok jawaban Tuhan. Karena kenapa? Karena dia baca Alkitab, karena firman Tuhan itu kan ya dan amin, toh. Itu kan janji Tuhan yang harus kita baca pada setiap hari. Tapi pertanyaannya buat kita pada malam hari ini, kita punya tidak hasrat yang kuat? Kita punya tidak kerinduan yang besar terhadap kebenaran atau firman Tuhan? Kita ada nggak kesinambungan yang tanpa putus itu dalam membaca firman Tuhan? Makanya di antara kita pada malam hari ini tidak punya. Makanya kita kalah dengan dosa. Makanya kita kalah dengan kebiasaan buruk. Karena kenapa? Karena tidak punya kegairahan yang besar. Kalau kita punya kerinduan terhadap kebenaran, saya percaya kita bisa mengalahkan yang namanya dosa. Mengalahkan yang namanya kuasa iblis. Mengalahkan yang namanya pikiran negatif. Mengalahkan yang namanya hal-hal atau kebiasaan yang buruk. Karena kenapa? Karena kebenaran ada dalam diri kita. Saudara, kita harus kenyangkan roh kita. Jangan jasmani terus. Kita harus kenyangkan. Roh kita juga kita harus kenyangkan. Makanya banyak orang yang khawatir. Banyak orang yang takut. Banyak orang yang gelisah. Karena kenapa? Karena tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Kalau ada kebenaran dalam hidup kita, saudara, saya percaya bahwa kita akan berjalan setiap hari kemenangan dan selamat dari dosa dan berani berkata tidak terhadap dosa. Kita harus punya. Tapi apakah berarti ketika kita lapar dan haus kebenaran, apakah itu semua usaha kita? Bukan. Apakah itu hasil pekerjaan kita dan bukan Allah? Tidak juga. Saudara memang punya peranan di sana, yaitu saudara lapar dan haus. Menunjukkan sikap lapar dan haus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan begini, hendaklah kamu atau berbahagia orang yang mencari kebenaran. Tuhan Yesus tidak mengatakan kita mencari. Tuhan Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang mengupayakan kebenaran. Tidak. Tuhan Yesus hanya mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Lalu Yesus tidak mengatakan begini, maka mereka akan menghasilkan kebenaran. Karena mereka akan menemukan kebenaran. Tidak.
Tuhan Yesus berkata, karena mereka akan dipuaskan. Siapa yang puaskan kita, saudara? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Bentuknya pasif. Berarti Allah yang memuaskan kita. Berarti pada saat kita memiliki lapar dan haus terhadap kebenaran, pada akhirnya kita mendapat yang namanya kebenaran. Firman Tuhan tersebut. Tapi jangan sampai kita lalu bangga berkata, aku dapat kebenaran karena aku. Kenapa? Aku kan lapar dan haus, makanya aku dapat kebenaran. Jadi ketika saudara dapat kebenaran, jangan sombong. Karena itu semuanya milik Allah. Tugas saudara dan saya pada malam hari ini adalah punya sikap hati lapar dan haus terhadap kebenaran. Bukan menghasilkan, bukan mengupayakan, tetapi dipuaskan. Artinya begini saudara. Pada malam hari ini kita dapatkan kebenaran. Jangan kita bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang tidak beribadah pada malam hari ini. Hidup kita lebih baik daripada mereka. Itu yang saya maksudkan. Jangan bandingkan hidup orang-orang yang belum melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, hidup kita lebih baik daripada mereka. Jangan. Jangan beranggap bahwa kita sudah melayani itu sudah cukup bagi Tuhan. Kita bersujud pada malam ini, itu sudah cukup bagi Tuhan. Kita khotbah malam ini, itu sudah cukup dari Tuhan. Bagi Tuhan, enggak. Karena yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah buahnya. Itu yang Tuhan lihat. Kita pelayanan di gereja. Kita pelayanan di mana-mana. Itu sudah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi itu belum cukup. Tapi di luarnya lah. Disitulah peran kita. Bagaimana kita di luar. Jangan di gereja haleluya. Tapi di luarnya haleluya. Saya mau katakan saudara. Apakah setan takut kalau kita khotbah? Apakah setan takut kalau kita WL? Apakah setan takut kalau kita musik? Tidak. Setan membiarkan kita untuk melayani Tuhan di gereja, contohnya. Tetapi di luar kita temannya setan. Mengerti maksud saya? Bagi saya maksud. Jangan nanti katakan kita sudah WL, maka setan tunduk kepada kita. Tidak. Yang setan takutkan dalam hidup kita adalah melakukan kebenaran. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang setan takutkan. Boleh kamu pelayanan, contohnya saya Molly, tapi kamu di luar menjadi teman saya, sahabat saya yang setia, yang bawa kita kepada kebinasaan. Ya, saudaraku pada malam hari ini, di gereja haleluya, di luar juga haleluya. Di gereja memuliakan Allah, di luar juga memuliakan Allah. Itu saya maksud. Ya, pada malam hari ini. Karena kenapa? Karena kita sudah lapar dan haus kebenaran. Kita sudah dapatkan kebenaran pada malam hari ini, yaitu firman Tuhan. Jangan sampai di luar haleluya, di dalam kita haleluya. Jadi tetaplah bagaimana di gereja kita bersikap dengan baik cinta Tuhan. Di luar juga bersikap kita dengan cinta Tuhan. Amin. Yang ketiga, dipuaskan. Dipuaskan dalam kebenaran artinya begini, untuk dipuaskan. Kalau saudara itu hidup dalam kebenaran, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, saudara itu benar-benar bisa puas dengan hidupmu sendiri sampai saat ini. Dengan hidupmu sendiri untuk nanti kebenaran akan memerintah atas kita. Firman Tuhan boleh kita kuasai dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi biarlah firman Tuhan juga itu yang menguasai hidup kita. Ya. Saudara ingin dipuaskan dan nanti? Saudara ingin dipuaskan pada malam hari ini? Amin. Milikilah sikap hati yaitu lapar dan haus terhadap kebenaran. Yang kedua, Matius pasal 5 ayat 7. Yang terakhir.
Matius pasal 5 ayat 7 saya akan baca buat kita pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, murah. Murah ini kata favorit yang enak kita dengar. Betul? Murah meriah. Kalau kita itu datang di mall, pasti kita cari yang murah. Kalau kita itu beli sesuatu atau kita cek di Shopee atau Lazada, pasti kita cari yang promo. Kalau kita datang di Alfamidi, Alfamart, Indomaret, pasti kita cari yang pernah alami. Saya juga begitu. Saya juga begitu, saudara. Mencari diskon. Karena hidup seadanya. Begitu. Ya, murah itu adalah kata favorit kita, anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Murah, tapi tampilnya bukan murahan. Begitu loh. Murah tapi bukan murahan. Begitu loh. Maksudnya harganya murah, tapi tampilnya bukan murahan. Bagus dilihat orang. Ya, pasti teman-teman, apalagi kalau di asrama ya, pasti cari yang murah ya. Saya begitu juga. Saya juga di asrama, saudara. 4 tahun di Jakarta. Saya sekarang di Sulawesi Selatan, di Makassar. Ya, kita pasti cari yang murah. Saudara, apa artinya murah hati? Bahasa Indonesia itu memakai istilah murah hati. Kalau saudara mendengar kata murah hati, artinya saya mau mengatakan bahwa murah hati yang dimaksudkan di ayat ini adalah belas kasihan. Jadi orang yang bermurah hati adalah orang yang berbelas kasihan. Buka Matius pasal 9 ayat 13. Kak Rahmawati, silakan baca. Matius pasal 9 ayat 13. Ya, Matius pasal 9 ayat 13 ya. Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Nah, Tuhan Yesus mengatakan begini, pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Orang berdosa itu siapa? Adalah kita. Malam ini kita bukan orang yang sempurna. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang mau disempurnakan oleh Tuhan setiap hari. Berarti pada waktu Tuhan Yesus menghendaki belas kasihan, dia terangkan. Belas kasihannya adalah, belas kasihan Tuhan Yesus adalah dia mau mencari orang-orang yang berdosa. Kita orang yang berdosa. Apakah kita memberikan waktu kita untuk mencari Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa? Ya, itu belas kasihan Tuhan Yesus. Tapi secara khusus kita ini berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita. Orang-orang yang tidak selamat. Ya, orang-orang yang tidak selamat, yang tidak seberuntung dengan kita. Kalau orang itu salah, saudara, kita tidak boleh menghakimi berlebihan orang itu. Di sini ada yang suka menghakimi orang. Kalau ada yang salah, jangan kita hakimi dia. Menunjukkan kebenaran, betul. Menunjukkan kesalahan atau kebaikan, betul. Tapi jangan kita hakimi dia. Tetapi jangan kita sampai menghakimi orang lain. Itu menjadi sikap kita. Atau kalau kita menghakimi orang lain, seolah-olah kita ini adalah paling benar. Betul Kak Erna. Saudara, kalau kita itu menghakimi orang, saudara, tanpa kita tahu dulu apa masalahnya, seakan-akan kita ini adalah orang benar, tidak mau tahu orang lain. Makanya ini adalah sikap yang tidak punya belas kasihan. Kalau saudara pada malam hari ini yang hadir,
suka menghakimi orang, berarti saudara tidak punya belas kasihan. Mungkin ada orang-orang yang suka menghakimi kita tanpa tahu sejarahnya, tanpa tahu masalahnya, berarti orang itu tidak punya belas kasihan. Contohnya lah, malam ini tadi contohnya. Kita masuk Zoom 9.20, ayat 7.20. Kalau di sini 8.20. Ya, saya tidak tahu kalau Bang Stefan itu adalah dalam perjalanan. Tapi ada yang tanya, tapi saya mau bilang, admin Zoom lagi dalam perjalanan, pulang pelayanan. Itu saya bilang, tapi saya tidak hakimi dia, udah sabar saja bagaimana. Nah, saya nggak bilang, Bang Stefan ini gimana, kenapa. Saya nggak bilang begitu. Tapi sabar. Sabar, karena kita punya belas kasihan. Kita harus mengerti juga. Kita ini para pelayan. Pelayan-pelayan Tuhan. Tapi dia kata tadi karena dia baru selesai pelayanan. Ya udah nggak apa-apa, kami mengerti. Saudara, kita jangan suka menghakimi orang. Harus kita dulu tahu masalahnya. Atau contohnya lah pasangan kita lah. Contohnya Kak Erna punya pacar, contohnya Bang Sabar Sendate. Contohnya ya. Contohnya. Kalau perempuan ini kan sensitif orangnya tuh. Tanpa tidak tahu lah apa itu. Contoh Kak Erna telepon contohnya 5 kali. Tidak diangkat. Bang Sabar Sendate contohnya. Pasti Kak Erna curiga. Namanya perempuan. Ya toh. Di sini ada juga. Masalah curiga dengan pasangannya. Angkat tangan. Nah. Ketika ditelepon Kak Erna 6 kali. Baru Bang Sabar Sendate angkat. Kak Erna marah. Kamu di mana? Kamu sama cewek kak? Kamu selingkuh kak? Nah, kenapa tidak tanya tadi? Bilang, sayang, gitu loh. Saya kenapa tadi tidak angkat? Tadi saya telepon kamu 5 kali tadi loh. Kamu tidak angkat tadi. Begitu seharusnya. Jangan bilang, kamu ini sayang tidak angkat telepon saya. Kamu selingkuh ya? Kamu tidak perlu dengan saya lagi ya? Kamu tidak kabarin saya ya? Begitu kan? Itu kan menghakimi juga. Tanpa ditahu masalahnya apa. Pernah saudara alami begitu? Pernah? Atau di luar pasangan lah. Atau di luar, atau bos-bos kita, atau hamba Tuhan, atau pendeta kita, atau hari kita pernah. Kadang-kadang kita ini marah kepada seseorang kan tanpa kita tahu masalahnya. Betul. Itu kan menghakimi juga. Apa salahnya kalau kita tegur dia dengan baik-baik. Tapi jangan di depan umum. Karena manusia itu punya hati. Saudara pernah ditegur di depan umum? Sakit? Bagaimana rasanya? Luar biasa. Luar biasa karamat mati. Luar biasa toh. Jadi kalau saudara sudah pernah menghakimi orang, sudah pernah menegur orang di depan umum, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jangan lagi suka menghakimi ya. Baik perempuan, baik laki-laki yang punya pasangan, jangan ya. Ya, tetap percayalah kepada pasanganmu. Yakinilah bahwa dia akan menjadi suamimu dan istrimu ke depannya. Amin Kak Erna. Jangan sampai nanti Bang Yola nanti tidak angkat 10 kali. Amin. Kak Erna marah-marah. 11 kali dia angkat. Kamu ini saya tidak angkat. Kamu tidak perlu dengan saya ya. Kenapa kamu tidak kabarin? Itulah bagaimana sikap kita sebagai laki-laki. Pasti sakit toh. Apa salahnya saya? Kenapa tidak angkat telepon saya? Begitu. Atau my honey gitu loh. Atau dear baby gitu loh. Atau kata-kata lah yang disepakati oleh kalian lah. Kan itu kan panggilan itu kan ada saya, ada dear, atau my dear, atau my honey, atau bunda. Sudah ada juga loh itu loh. Maksudnya belum nikah, sudah panggil bunda. Iya bunda, padahal belum nikah loh. Itu kan melebihi batas. Itu kan karena nafsu. Mami ya, papi ya, bapak. Itu kan nafsu. Betul. Ya, saudara tempat ini jangan suka menghakimi. Milikilah belas kasihan. Tegurlah orang itu dengan murah hati, belas kasihan, panggil dia. Oh, tadi ini yang salah, ini yang salah. Tapi tegur dia juga harus berikan solusi. Jangan hanya tegur saja, tapi tidak ada solusi dari kita. Solusinya apa gitu loh. Solusinya kita harus kasih solusi.
Ya, kalau kita berbelas kasihan, maka yang terjadi begini. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi Allah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Ini yang membingungkan kita. Berarti apakah Allah itu berbelas kasihan kalau kita berbelas kasihan? Apakah kalau kita tidak berbelas kasihan, apakah Allah kira-kira berbelas kasihan? Tidak. Menurut ayatnya kan tidak. Kalau tidak berarti belas kasihan Allah itu bersyarat. Artinya belas kasihan Allah itu, artinya belas kasihan, kita harus belas kasihan dulu, baru Allah merespon belas kasihan. Tidak juga. Karena Alkitab mengatakan kasih Allah itu tidak bersyarat. Nah, lalu bagaimana kita memahami ini? Matius ternyata memberikan petunjuk penting di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nanti teman-teman baca di rumah. Kalau kita baca malam ini tidak sempat waktunya. Nah, ada perumpamaan sekali lagi Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Ada perumpamaan yang bagus tentang hamba yang berhutang 1000 talenta. Pada saat itu saudara, 1 talenta itu harganya 6.000 dinar. 1 talenta itu 34 kilogram emas. Dibebaskan utangnya, di mana dia punya utang kepada raja. Karena raja berbelas kasihan, lalu hamba yang utang ini dibebaskan keluar. Nah, yang dibebaskan ini ketemu hamba lain temannya, karena temannya ini memiliki utang dengan dia 300 dinar. Bayangkan ya, 1 talenta 6.000 dinar. Temannya ini hutang 300 dinar. Lalu yang dibebaskan tadi ini, dia memenjarakan, dia memasuki temannya ini dalam penjara. Dan akhirnya raja tadi marah. Kenapa dia raja? Kenapa dia marah? Kenapa raja marah? Karena begini. Kamu tadi sudah mendapatkan belas kasihan dari saya. Maksudnya raja. Mengapa temanmu ini kamu tidak punya belas kasihan kepada dia? Seharusnya kamu juga harus melunasi. Artinya nggak usah lagi minta, karena kamu sudah mendapatkan belas kasihan kepada saya. Harusnya juga kamu harus belas kasihan kepada temanmu itu. Kenapa kamu masuki dia dalam penjara? Kalau temanmu tidak bisa bayar utang itu, ya udah nggak apa-apa, karena kamu sudah mendapatkan belas kasihan, saudara. Ya, kalau kita tidak berbelas kasihan kepada orang lain, berarti kita belum menikmati belas kasihan yang sesungguhnya. Berarti belum menyadari belas kasihan Allah yang sebetulnya. Kalau saudara benar-benar menyadari belas kasihan Allah yang besar untuk hidupmu, saya yakin saya dan saudara pasti akan mudah berbelas kasihan kepada orang lain. Dengar baik-baik. Kesalahan orang kepada kita tidak akan pernah menyamai kesalahan kita kepada Allah. Saya mau tanya, mana yang lebih besar, kesalahan kita kepada Allah atau kesalahan orang lain kepada kita? Sekali lagi ya, mana yang lebih besar, kesalahan kita kepada Allah atau kesalahan orang lain kepada kita? Kesalahan kita kepada Allah. Allah mengampuni atau tidak kesalahan tersebut? Nah, mengapa orang yang bersalah dengan kita susah sekali kita ampuni? Bahwa kesalahan kita besar di hadapan Allah loh. Tapi Allah mengampuni itu. Nah, kenapa kesalahan orang lain dengan kita? Di sini tidak ada ya, di luar mereka ada. Di sini tidak ada. Nah, kenapa kesalahan orang lain kepada kita? Kita susah ampunin mereka. Kenapa begitu? Karena belum menyadari belas kasihan dari Allah. Saya percaya kalau saudara pada malam hari ini menyadari belas kasihan kepada Allah,
dari Allah, maka orang yang salah dengan kita cepat mengampuni mereka. Amin. Karena kita menyadari, karena kita merasakan belas kasihan, pengampunan dari Allah. Saudara suka mengampuni? Amin. Kalau saudara suka mengampuni, berarti saudara menyadari dan sudah menerima belas kasihan, pengampunan dari Allah. Saya menutup khotbah saya pada malam hari ini di Yakobus 2 pasal 2 ayat 13. Saya minta lagi ke Ramawati, Barubu untuk baca. Yakobus pasal 2 ayat 13. Yang terakhir, yang sangat-sangat terakhir. Tentunya yang terakhir ini kan kata-kata yang enak didengar oleh telinga kita. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak terbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Ya, artinya kalau saudara memperlakukan orang lain dengan kejam, kalau saudara memperlakukan orang lain dengan kejahatan tanpa belas kasihan, itu menunjukkan berarti saudara belum mengalami belas kasihan Allah. Maka engkau akan menerima penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Di firman tadi. Saudara, pada malam hari ini saya sungguh rindu. Kita mulai belajar menahan diri. Saya juga belajar. Saya juga belum mampu. Ya. Tapi kita belajar untuk tidak mudah yang namanya menghakimi orang lain. Kita harus menjadi orang berbelas kasihan pada waktu menegur orang lain itu salah. Kita harus mengerti, kita pun bisa salah, bahkan pun kita bisa lebih buruk daripada orang itu. Harus punya belas kasihan, tidak menghakimi. Kalau saudara terlalu keras kepada orang, maka orang itu akan bersukacita pada waktu saudara jatuh. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara terlalu keras, terlalu jahat kepada temanmu, maka temanmu itulah akan bersukacita ketika saudara jatuh. Ya. Tapi sebaliknya, kalau saudara punya kasih, berbelas kasihan, menegur dengan kasih, menegur dengan lemah lembut, maka ketika kita jatuh, mereka akan menangis sama-sama dengan kita. Karena kita bukan orang sempurna. Karena kita adalah orang baik, kita punya kasih, kita punya belas kasihan. Kalau kita lagi jatuh, maka mereka akan menangis bersama-sama dengan kita. Pernah saudara jatuh? Pernah? Bukan jatuh dari mobil ya. Dalam masalah atau semuanya. Pernah melihat temanmu ada yang menangis? Karena kamu jatuh? Pernah? Berarti karena kamu itu adalah orang baik. Kalau kamu lagi jatuh, mungkin lagi berduka cita, mungkin lagi dalam masalah, tapi orang itu mengalami hal demikian. Kenapa dia mengambil demikian? Karena dia melihat kamu, karena kamu adalah orang baik, punya kasih, punya kesabaran, punya murah hati, lembut sekali orangnya. Tapi kalau saudara kejam, saudara jahat, ketika engkau jatuh, maka mereka lah akan menertawakan engkau. Saudara punya kasih, saudara punya belas kasihan. Tapi kita ingin ketika melakukan kesalahan, orang lain tidak menghakimi kita, tapi menangis bersama-sama dengan kita. Kita ingin ketika salah ada orang yang lain bersipati dengan kita. Itu dimulai kalau kita bersipati dengan kesalahan orang. Sama seperti Tuhan Yesus mencari orang berdosa. Ya. Itu kita yang tidak layak seharusnya. Tapi kita dilayakkan karena dia mencintai kita. Jadi saudara, murah hati itu adalah belas kasihan. Belas kasihan apa? Yaitu tidak menghakimi. Dan yang kedua adalah suka mengampuni. Ya, saya ulangi sekali lagi di ayat 6 ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya adalah
kita lapar dan haus kebenaran setiap hari, terus-menerus, hingga Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang kedua, berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya adalah murah hati, punya belas kasihan, yaitu tidak suka menghakimi orang dan suka mengampuni orang. Itu di sini. Ya, jangan lagi suka menghakimi orang, teman-teman. Sukalah mengampuni orang, karena kita adalah orang-orang murah hati. Kalau kita murah hati, maka konsekuensinya adalah kita beroleh kemurahan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Ya, itu. Saya mau tanya saudara pada malam hari ini. Yang pertama, apakah saudara merindukan kebenaran dengan luar biasa? Amin. Milikilah sikap hati, lapar dan haus. Yang kedua, apakah saudara berbelas kasihan kepada orang sesama? Amin. Maka saudara pada malam hari ini jangan suka menghakimi, tetapi suka mengampuni. Menegur orang jangan di depan umum, tapi menegur orang lihat situasinya dalam berdua, atau di kamar ke, di kafe ke, di warung ke, di mana ke, tegur dia. Ya, saya kemarin kamu ini salah, tapi kasih solusinya, teman-teman, supaya dia mengerti kesalahannya. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini dalam tema ucapan bahagia bagian kedua. Nanti minggu depan atau minggu selanjutnya akan nanti kita bahas ucapan bahagia bagian ketiga. Teman-teman semua, saya percaya setidaknya kalian mengerti tentang berbahagia ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus khotbah di Bukit. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sangat-sangat kami diberkati, yang kami mengerti tentang kebenaran, itu khotbah-Mu di Bukit Bapa dengan ucapan-ucapan bahagia. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh kami dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajari kami terus untuk lapar, haus kebenaran, dan ajari kami terus untuk bermurah hati, punya belas kasihan, tidak suka menghakimi, namun suka mengampuni sesama kami, orang yang bersalah pada kami, karena Tuhan juga sudah mengampuni kesalahan kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menerus boleh ada dalam hidup kami setiap hari. Biarlah hamba-Mu, meskipun hamba-Mu sudah terbatas atau sudah selesai menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu lah yang akan menyempurnakan dalam hidup teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada BL Kak Junianti. Baik, terima kasih hambanya yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita malam ini. Kiranya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang haus akan kebenaran dan memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti yang akan dipimpin oleh Kak Rahmat. Namun sebelum itu kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jari karya yang indah.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita masuk pada doa-doa syafaat. Jika ada pergumulan dari Bapak Ibu semua, mungkin masalah keluarga, perkuliahan, juga pekerjaan, atau juga masa depan, boleh dipersilakan. Ini sterilnya. Boleh, cuy. Ya, shalom, selamat malam Kak Rahmat dan teman-teman. Dari Ya. saya minta dukungan doa khususnya buat Nias Youth Generation Immanuel Medan dari cabang Nias Youth Generation juga untuk persiapan atau karena kita ada salah satu kegiatan dan program untuk bisa berkunjung ke salah satu panti asuhan bulan Oktober nanti. Jadi kami dari Nias Youth Generation Immanuel Medan minta dukungan doa dari teman-teman semua supaya persiapan pelayanan bahkan dana-dana yang akan dibutuhkan nanti dapat tercukupkan pada waktu yang Tuhan tentukan. Itu Ya. saja. Dan yang kedua, minta juga dukungan doa dari teman-teman supaya Nias Youth Generation Immanuel Medan ya tetap Medan ya. setia di dalam Tidak hadir pelayanan, itu. khususnya untuk para pengurus. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada lagi dari teman-teman, dipersilakan. Tadi minta ya?
Mungkin tidak Apakah ada. ada dari teman-teman? Mungkin tidak ada, tidak ada. Langsung saja doa. Oke. Oke. Kalau tidak ada, saatnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami semua, Tuhan. Dari awal tadi persekutuan kami ini hingga pada saat ini kami akan mengakhirinya sebentar lagi, Tuhan. Kami telah menerima anugerah belas kasihan-Mu sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyadari juga, Tuhan, di sepanjang hari ini dan sepanjang peribadahan kami, mungkin banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, baik dari tutur kata kami, isi hati kami, terutama pemikiran kami dan tindakan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, ampunilah kami, sucikan kehidupan kami, semoga kami layak di hadapan-Mu. Dan pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kepada Bapa, kiranya Engkau layakkan kami untuk menghadap Engkau, ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati negara kami, negara Indonesia ini, Tuhan. Semoga kami bebas dari segala bencana, dari malapetaka, dan juga dari pertikaian, Tuhan. Berkati juga para pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah kami, Tuhan. Berikanlah mereka kekompakan, berikanlah mereka hikmat yang berasal dari Engkau. Engkau berikan mereka kebijaksanaan, Tuhan Yesus. Semoga mereka, Tuhan, boleh bijak untuk mengarahkan kami, membawa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada malam hari ini juga, Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-Mu di seluruh dunia, Tuhan, dimanapun mereka berada. Secara khusus untuk kami, Indonesia juga, Tuhan. Engkau berkati setiap para hamba-Mu, Tuhan. Engkau perlengkapi mereka. Berilah mereka kekuatan yang berasal dari Engkau. Semoga mereka juga dapat membawa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan semoga kebenaran firman-Mu yang boleh mereka sampaikan kepada kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berilah mereka kesehatan, Tuhan, kekuatan. Semoga damai sejahtera-Mu juga yang selalu mereka rasakan di dalam setiap kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk kami Pulau Nias, Tuhan. Kau berkati Pulau Nias kami, Tuhan. Berikanlah kekompakan selalu bagi kami Pulau Nias. Lepaskanlah kami dari segala bencana alam. Lepaskanlah kami dari segala pertikaian, Tuhan. Semoga pulau kami Nias ini, Tuhan, menjadi pulau yang tentram dan menjadi pulau yang selalu membanggakan nama-Mu, Tuhan, yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sorga. Begitu juga gereja-gereja di seluruh dunia, Tuhan, Engkau berkati. Semoga gereja-gereja kami boleh tumbuh di hadapan-Mu, Tuhan. Boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Semoga mereka haus akan firman-Mu, Tuhan. Dan semoga gereja-gereja kami menjadi teladan di tengah-tengah bangsa dan negara. Terutama kepada kami di Pulau Nias ini juga, Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Jaga selalu orang tua kami, Tuhan. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka umur panjang. Semoga Tuhan Yesus, orang tua kami dapat melihat kami dengan kesuksesan kami. Mereka boleh menikmati setiap anugerah-Mu, Tuhan, karena kami yakin Tuhan mereka juga membutuhkan anugerah yang berasal dari Engkau. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami, terkhusus untuk NYG ini, Tuhan, mulai dari ketua kami, ketua umum kami sampai jajarannya. Berilah mereka kekuatan, Tuhan, kesehatan. Semoga Tuhan mereka bisa mengarahkan kami, membawa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, para
pemimpin NYG, terkhususnya untuk komsel-komsel Tuhan Yesus, baik dari ketua sampai jajaran juga. Engkau berkati setiap mereka, Tuhan, perlengkapi setiap mereka. Semoga Tuhan Yesus, mereka juga bisa mengarahkan setiap kami, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat pelayan-Mu pada malam hari ini, baik pembawa renungan Tuhan, begitu juga WL. Semoga Tuhan Yesus pelayanan yang telah mereka berikan kepada kami pada malam hari ini, semoga semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Semoga kami juga haus akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu ke depan Tuhan, dan semoga kami ini menjadi hamba-hamba yang selalu memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sorga. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa terkhusus untuk NYG Konsel yang ada di Medan Tuhan, untuk persiapan kunjungan di panti asuhan pada bulan Oktober ini Tuhan. Kami mohon uluran tangan-Mu untuk menolong setiap pengurus-pengurus Tuhan, membuka jalan dari setiap kebutuhan, dari setiap pembiayaan Tuhan. Semoga setiap persiapan Engkau berkati Tuhan. Semoga kunjungan nanti di bulan Oktober ini boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga untuk semua NYG Tuhan Yesus, untuk semua dari ketua hingga sampai ke anggota-anggota Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu Tuhan. Semoga Tuhan Yesus setiap pelayanan, semoga setiap ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan untuk hari-harinya Tuhan, semoga seturut dengan kehendak-Mu di atas kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berbahagia telah berserah ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang tak pernah berhenti kami rasakan Tuhan. Semoga kami ini Tuhan Yesus menjadi pemuda-pemuda yang selalu memuliakan nama-Mu di atas kerajaan sorga. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, kami serahkan kepada WL. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Sekarang kita masuk dalam sesi foto. Saya serahkan kepada Gamoli. Oke teman-teman semua, sebelum kita pengumuman, mari teman-teman semua, mari kita buka kameranya, mari kita foto, ambil dokumentasi pada malam hari ini. Silakan Bang Sudewa Harefa, Kak Rosma, silakan buka kameranya. Jika di sana jaringan mendukung, kita mau foto pada malam hari ini. Ya, kasih emot love-nya. Kita saling mengasihi. Haleluya. Oke ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, oke teman-teman semuanya.